Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Bapak udah pulang. Gimana Pak hari ini? Lancar? Ya, lancar dong Bu. Bu, boleh ini ya, minta teh ya. Boleh. Tapi biar seger gitu dikasih es kali Bu ya. Oke, bentar ya Pak, Ibu ambilkan. Nggak sia-sia aku belajar bisnis. Hasilnya itu pasti selalu untung. Nah, kalau terus kayak gini kan bisa nambah terus tabunganku. Mantap. Ini Pak, es tehnya. Oke, makasih ya Bu. Iya. Seger banget ini Bu. Panas-panas kayak gini. Gimana Pak hari ini? Tadi Bapak bilang lancar toh? Gimana? Emang Ibu nggak lihat dari raut baca Bapak? Dari masuk rumah sampai duduk, Bapak ini selalu tersenyum lebar. Artinya kan Bapak lagi senang banget Bu. Wah, Ibu ikut seneng Pak. Kalau Bapak seneng kayak gini terus. Pak, emang kenapa sih kok kelihatannya bahagia banget? Gak sia-sia Bapak belajar ilmu marketing Bu. Kerja sama Pak Oti ternyata sangat-sangat menguntungkan Bu. Kok bisa Pak? Lah, kan Pak Oti taunya menanam sayur pare, tapi gak ngerti memasarkan hasil panennya. Nah, karena Bapak yang paham, maka Bapak tinggal ngomong aja ke para pedagang di pasar langganan Bapak. Ya udah, langsung dapat untung. Oh gitu. Tapi Bapak nggak curang kan? Itu biasa Bu dalam dunia bisnis. Kita nggak menyebutnya curang, tapi itu strategi bisnis. Mana ada bisnis yang nggak ambil untung? Pastilah Bu ambil untung. Ya pintar-pintar kita aja ngomongnya kayak gimana. Tapi Ibu kok jadi penasaran ya Pak ya? Penasaran gimana? Bapak boleh nggak berbagi sedikit tips biar nambah pengetahuan Ibu? Begini Bu, Bapak itu kan posisinya bukan pemilik lahan ya. Bukan juga pemilik hasil panen. Ya toh? Semua itu kan miliknya Pak Oti. Nah, Pak Oti bekerja sama dengan Bapak untuk menjual hasil panennya. Nah, di situ Bapak mainnya Bu. Kayak gitulah, mainnya di situ aja. Maksudnya gimana sih Pak? Loh, Ibu masih belum paham. Belum. Kan ada yang namanya harga dari petani. Kemudian harga dari supplier. Kemudian harga pedagang ke pembeli. Jadi Bapak juga nggak boleh merugikan petani langganan Bapak seperti Pak Oti. Tetapi nggak boleh juga merugikan pedagang yang ambil sayur untuk dijual lagi. Ya istilahnya win-win solution gitu loh Bu. Oh gitu. Sederhananya seperti ini Bu. Bapak kan udah punya langganan pedagang di pasar induk itu Bu. Nah, Bapak juga punya mitra usaha seperti para petani. Jadinya Bapak itu hanya memasok kebutuhan pasar dengan mengambil sayur di petani yang sudah menjadi langganan Bapak. Jadi nanti dalam transaksi Bapak sudah dapat keuntungan. Ya keuntungannya udah keuntungan bersih itu Bu. Setelah dikurangi pengeluaran transportasi, kemudian ya biaya-biaya lainnya juga gitu loh Bu. Tapi pernah nggak sih Bapak itu mempermainkan harga? Sehingga hanya Bapak aja gitu yang untung besar. Sedangkan petani kayak Pak Oti, terus pedagang yang di pasar itu nasibnya ya tetap kayak gitu. Nah, menurut Bapak itu yang harus dijaga Bu. Kita itu nggak boleh sampai menekan petani. Dan nggak boleh juga menekan para pedagang. Karena kan mau nggak mau mereka semua itu mitra kerja kita Bu, ya toh? Iya sih, tapi kan ada orang yang merasa berjasa,
terus merasa punya koneksi, terus seenaknya aja gitu terhadap petani, terus sama pedagang di pasar gitu Pak. Wah, kalau itu sih kayaknya sering terjadi ya Bu. Bahkan lagaknya seperti bos gitu. Nggak jarang sering mempermainkan petani. Kemudian membeli dengan harga yang sangat murah dengan alasan stok melimpah. Yang namanya petani ya biasanya hanya bisa pasrah aja sih Bu, kasihan. Nah itu sebabnya mereka sering merugi tetapi nggak bisa berbuat apa-apa ya karena mereka hanya sebatas petani aja. Nah kalau udah kayak gitu terus gimana dong Pak? Makanya Bu ya, dalam usaha itu menurut Bapak kita nggak boleh memiliki sifat tinggi hati. Kemudian arogan, maunya menang sendiri, egois gitu. Ya nggak boleh Bu. Karena kalau kita menjadi tinggi hati, mentang-mentang punya modal, kemudian punya relasi, terus seenaknya menekan orang lain, ya pastinya suatu saat kita akan kena batunya Bu. Emang Pasti ada itu. ya Pak yang kayak gitu? Tuh banyak Bu, banyak itu yang seperti itu. Sayur dari petani udah diambil ya, kemudian kan dibawa ke pasar. Nanti alasannya sayurnya belum habis, belum dapat uang. Ya si petani kan berharap dapat uang untuk modal selanjutnya Bu. Tapi kayak diulur terus gitu. Ya karena kepepet, makanya petani itu minjam uang sana sini untuk modal kerjanya. Ini kan namanya gak benar itu Bu, kayak gitu. Wah kalau kayak gitu udah termasuk penipuan dong Pak. Ya bukan penipuan atau curang, itu orang bilang strategi bisnis aja Bu. Tetapi nyatanya sih merugikan orang lain. Pak, itu tadi kan ngomongin bisnis. Dalam bisnis harus gak ada sifat tinggi hati. Boleh gak sih Bapak jelasin lagi? Begini Bu ya, tinggi hati itu kan selalu merasa diri hebat, ya toh, merasa diri bisa, dan merasa diri lebih dari orang lain. Dan itu sifat yang gak baik Bu. Karena sifat tinggi hati pasti itu selalu akan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri juga. Kalau tinggi hati diaplikasikan dalam dunia bisnis itu gimana Pak? Nah, seperti yang Bapak ceritakan tadi, orang yang tinggi hati pasti selalu merasa lebih dari orang lain. Misalnya nih, Bapak sebagai supplier sayur, maka Bapak selalu merasa lebih dari petani dan langganan. Bapak akan bilang, kalau nggak ada aku yang ngambil sayurmu, emang kamu bisa jual sendiri? Gitu kan. Nah itu kan udah termasuk tinggi hati tuh Bu, sombong itu. Ya padahal kan saling membutuhkan toh Pak. Nah seharusnya seperti itu Bu. Kita nggak bisa hidup atau sukses tanpa orang lain. Betul. Hari ini Bapak nggak bisa dapat untung kalau Pak Oti nggak mau kerjasama dengan Bapak. Kalau kita saling membutuhkan, ya tetapi sifat tinggi hati selalu merasa diri lebih berjasa, kemudian dia bisa merasa lebih terhormat dan melihat orang lain lebih rendah dari kita, ya bagaimana bisa kerjasama Bu kalau seperti itu? Nah itu kalau dalam bisnis toh Pak. Kalau dalam dunia perkantoran, apakah sifat tinggi hati itu ada juga Pak? Sebentar. Kalau menurut cerita teman Bapak yang kebetulan bekerja di perusahaan swasta, kayaknya banyak ya Bu ya yang seperti itu. Contohnya Pak? Ini, biasanya kan dalam perusahaan itu ada yang senior, kemudian ada yang junior Bu ya. Nah biasanya yang merasa diri udah lama, kemudian sudah punya banyak ilmu gitu ya, jadi malas berbagi gitu. Dia malas berbagi ke junior-juniornya. Atau ada yang merasa memiliki skill tertentu begitu. Mereka ini menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Waduh, ternyata sifat tinggi hati itu bisa ada di mana-mana ya Pak ya? Oh iya Bu, kan sifat tinggi hati itu bawaan manusia. Jadi
Semasih sebagai manusia, pasti sifat itu akan selalu muncul. Entahkah levelnya rendah, sedang, bahkan tinggi. Tapi kita bisa lihat dari ciri-cirinya, Bu. Seperti mereka itu merasa diri paling atas, merasa diri paling tahu, merasa diri paling berjasa. Ya pokoknya selalu merasa diri paling deh, Bu. Paling apalah gitu loh, Bu. Kira-kira kalau merasa diri paling cantik gimana dong, Pak? Kalau yang itu sih manusiawi, Bu ya. Asal nggak boleh merendahkan orang lain. Itu namanya percaya diri, Bu. Tapi kan bukan karena filter atau makeover aja. Harus cantik dari natural juga, Bu. Cantik ya, dari dalam. Ibu ini toh, Pak. Ya, seperti Ibu ini. Tampil natural, nggak berlebihan. Kan yang terpenting, Bu, cantik secara batinia, Bu. Iya toh? Emang cantik lahiriah nggak penting? Ya penting sih, Bu. Tapi untuk apa coba? Cantik, tapi kalau perilakunya buat kita stroke. Suami nggak dihormati, suami nggak dilayani dengan baik. Ayo. Curhat nih. Bukan curhat. Tapi hanya selalu mengingatkan aja, Bu, supaya kita ini sebagai manusia nggak boleh tinggi hati dan mengabaikan atau merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kalau yang itu Ibu setuju banget, Pak. Sebenarnya kan kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Masing-masing kan udah diberikan kelebihan, udah diberikan kekurangan juga. Nah kalau kita sudah dikasih kelebihan sama Tuhan, terus kelebihan itu ada pada kita, bukan untuk memanipulasi orang, ya sebaliknya untuk menolong orang lain gitu loh, Pak. Nah itu benar, setuju Bapak. Selama ini kan Bapak lihatnya Ibu punya kelebihan yang gak dipunyai orang lain gitu loh, Bu. Apa itu? Penasaran ya, pengen tahu ya. Ya iyalah, apa sih, Pak? Ibu itu kalau meracik kopi pas banget, sesuai dengan selera Bapak. Alah, itu mah bukan kelebihan itu, Pak. Karena itu udah biasa, udah tahu apa yang menjadi keinginannya Bapak. Kopinya itu berapa sendok, kalau pakai gula itu berapa sendok. Ya itu sudah paham. Nah, makanya enak kopinya. Itulah yang Bapak maksud, Bu. Alah, bilang aja kalau minta kopi, Pak, pakai muter-muter aja dulu. Biar lebih berwarna hidup ini, Bu. Ya udah, Ibu buatkan dulu kopinya. Bu, ingat ya, seperti biasa, enggak pakai gula. Ya. Siap, iya. Kopi pahit memang nikmat. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama, Pak. Sebentar ya. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.